Kisah sebelumnya, Zhao Fan, seorang mantan tentara dan kurir paket dari dunia modern, secara misterius terjatuh dan berpindah ke dunia persilatan bernama Benua Suang Huang. Anehnya, ia tidak terluka dan mendapati bahwa hukum fisika di dunia ini berbeda, sehingga kekuatan fisiknya dari biasa menjadi luar biasa. Di dunia baru ini, Zhao Fan tanpa sengaja menyelamatkan seorang wanita cantik dari serangan iblis. Namun, ia kemudian mengetahui bahwa wanita itu adalah kaisar perempuan Dong Fangxue, penguasa kerajaan Dazhou yang tengah terluka. Secara tidak terduga, ia pun menjalin hubungan semalam dengan sang kaisar perempuan. Demi mendapatkan makan roti kukus, Zhao Fan menjadi tukang bersih-bersih di sekte Xuantian, sekte persilatan terbesar, sehingga Zhao Fan sangat diremehkan, terutama oleh putra mahkota sekte Xuantian bernama Ye Xuan yang berencana menjadikannya bahan ramuan iblis. Namun, berkat kekuatan fisiknya yang seperti Hulk si manusia hijau, Zhao Fan secara tidak sengaja menghancurkan altar suci sekte dan mengalahkan serangan para tetua. Di tengah situasi genting karena sang kaisar perempuan cedera pasca berperang melawan Raja Iblis, tiga kerajaan tetangga Nanyu, Bai Huang dan Xiu datang untuk memaksa Dazhou menyerah. Kaisar perempuan mengeluarkan titah kontroversial. Ketiga putri kerajaan itu harus dinikahkan dengan Zhao Fan sebagai selir. Tentunya hal ini memicu kemarahan para penguasa dan putri kerajaan. Dalam perundingan 4 kerajaan dan adu kekuatan di puncak Wuluo, Zhao Fan ditunjuk oleh kaisar perempuan menjadi algojo untuk mewakili Dazhou. Dan inilah kisah kelanjutannya. Menunggu badai salju berlalau. Dendam ini tidak akan pernah padam. Jika seumur hidup ini aku, Ao Tian, tidak membunuhmu, aku bersumpah tak layak jadi manusia. Kalau saja tidak mendengar masa lalu ini, dan tahu bahwa permaisuri bisa sekejam ini, wilayah utara kami pasti sudah bergerak. Tidak akannya beberapa tahun terakhir ini keempat negara bisa damai. Permaisuri tak tahu malu itu terluka parah, tapi ternyata masih bisa mengeluarkan jurus sekuat itu. Semua ini karena permaisuri mengabaikan hukum alam. Demi keselamatan semua makhluk, kita harus bersatu melawannya. Tidak bisa dibiarkan lagi, tidak ada satupun wanita di dunia ini yang baik. Padahal dia begitu cantik. Ternyata dialah orang paling kejam nomor 1 yang pernah kudengar sepanjang sejarah. Sangat jelas kalau benua ini dan wilayah selatan sudah menjadi musuh bebuyutan. Kecuali kita bisa melenyapkan efek dari mantra kutukan ini. Bagaimana cara mematahkannya? Hanya ada satu cara. Tidak ada cara lain lagi. Raja Iblis Dunia telah bangkit. Kita tidak tahu kapan dia akan menyerang lagi. Kita semua harus bersatu. Lupakan dulu dendam lama, dan bersama-sama kita hadapi Raja Iblis. Tapi dendam darah wilayah selatan denganmu tidak akan pernah usai sampai mati. Mantra pedang raksasamu itu bagaikan pedang tajam yang mengancam di atas kepala kami. Kalau kutukanmu tidak dicabut, dinasti kita tidak akan tenang. Hanya dengan mematahkan jurus andalanmu itu, rakyat wilayah utara baru bisa hidup makmur tanpa kelaparan. Baiklah, kalau begitu, hari ini kita selesaikan semuanya sampai tuntas. Jika kami kalah, kami siap menerima hukuman apapun. Suamiku, kau pasti bisa mengalahkan mereka kan? Semuanya kuserahkan kepadamu. Jangan sampai membuatku kalah ya. Istriku, akhirnya kamu mau juga mengakui aku sebagai suamimu. Tenang saja, serahkan padaku. Kamu tinggal tonton saja aksi hebatku ini. Kalian bertiga dengarkan baik-baik. Kalau kalian menyerah sekarang, aku masih bisa menjamin kalian tidak akan terluka. Tapi kalau pertarungan sudah dimulai, aku tidak bisa menjamin bisa menahan diri atau tidak. Bisa jadi, kalau tidak hati-hati, kalian bertiga malah kubuat cacat seumur hidup. Sepertinya, dialah kartu as andalan sang permaisuri. Kalian tidak percaya ya? Di benua Suan Huang yang luas ini, selain musuh besar kita itu, memangnya ada orang lain yang tidak bisa dikalahkan oleh gabungan kekuatan kita bertiga? Habisi dia. Permaisuri yang sedang terluka parah itu pasti akan sangat mudah kita taklukkan. Diberi nasihat baik-baik malah menolak. Benar-benar cari mati. Karena kalian bertiga begitu keras kepala. Jangan salahkan aku kalau bertindak kasar.
Ah, bagaimana mungkin? Dia bisa mematahkan semua jurus kita dengan begitu mudah. Jangan-jangan kamu sudah jadi dewa? Aku ini orangnya berjiwa besar. Dan paling tidak suka menindas orang yang sudah lemah. Jika kalian bertiga menyerah sekarang, aku akan mengampuni nyawa kalian. Kalian tahu tidak, kalian benar-benar sedang berhadapan dengan dewa sejati. Dia jauh lebih hebat daripada dugaanku. Dulu ku bilang dia manusia, tapi dia seperti raja iblis. Sekarang kalian masih meragu. Hebat sekali kamu, Dong Fang Shui. Pantas saja kamu berani melawan 3 orang sekaligus. Siasat rahasiamu ini benar-benar matang. Tongkat pemukul milikku ini dibuat dari bongkahan besi meteor pilihan. Tidak mungkin ada material yang lebih keras lagi di benua Xuan Huang ini. Tapi dia malah menabraknya sampai hancur berkeping-keping. Aku curiga dia sama sekali bukan berasal dari dunia ini. Sebenarnya siapa kamu ini? Benua Xuan Huang tidak mungkin memiliki sosok yang kekuatannya tidak masuk akal seperti ini. Kan sudah pernah kukatakan pada kalian, aku ini cuma pengurus kandang kuda di dinasti Yao. Aku tanya sekali lagi pada kalian, kalian menyerah atau tidak? Kalau tidak menyerah, mari kita lanjutkan pertarungan ini. Kalau menyerah, cepat minta maaf pada permaisuri, calon istriku. Mulai sekarang, kalian larang keras bersekongkol untuk menindas orang lain lagi. Kami bersedia tunduk kepada dinasti Yao dan mengakuinya sebagai pemimpin tertinggi. Kami bersedia tunduk kepada dinasti Yao dan mengakuinya sebagai pemimpin tertinggi. Orang-orang ini ingin kamu apakan sekarang? Hamba mohon kemurahan hati Baginda. Aku berani bertanggung jawab. Aku bersedia dihukum sendirian, asalkan Baginda mengampuni kerajaan hamba. Asalkan kalian berjanji tidak akan berbuat makar lagi. Maka orang-orang lainnya tentu saja tidak akan ikut kuadili. Dalam pertarungan ini, dinasti Zhou lawan 3 lawan sekaligus menang mutlak. Posisi sebagai pemimpin tertinggi tidak bisa diganggu-gugat. Ketiga negara harap mundur dan siapkan surat pernyataan Tun. Istriku, bagaimana menurutmu hadiah lamaran berupa penaklukan 3 negara ini? Sekarang kamu sudah mau mengakui aku sebagai suamimu, kan? Suami apa maksudmu? Memangnya aku pernah mengatakannya? Tapi penampilanmu kali ini lumayan bagus. Aku bisa memberimu sedikit hadiah. Hadiahnya adalah kamu kunaikan jabatan menjadi kepala kusir istana. Kepala kusir istana? Bukankah itu cuma jadi komandan kereta kuda saja? Heh, aku tidak butuh jabatan itu. Bagaimana kalau begini saja? Kamu cium aku sekali? Istriku ini wajahnya memang sangat menggemaskan, tapi hatinya begitu tertutup. Sebenarnya penderitaan apa yang sudah dia lalui, sampai dia dicap sebagai orang paling kejam di dunia? Istriku, tenang saja. Aku pasti akan berusaha lebih keras lagi. Sampai kamu benar-benar tulus menerimaku. Begitukah? Dia hanyalah wanita yang mengirimkan pelayan, tapi bisa mengalahkan penguasa dari 3 kerajaan. Sekarang kita harus bagaimana? Ini masalah besar. Jika ingin menjatuhkan permaisuri, harus menyelesaikan trik dulu. Kalau tidak terus seperti ini, Anda mungkin benar-benar menjadi selir orang ini. Tuan putri ini tidak akan menikahi pria pelayan. Lebih baik mati aja, apalagi jadi selir. Kami sudah mendengarnya, Kaisar. Bersikeras agar kita menikahi Zaofan. Pelayan kecil itu cuma jadi selirnya. Kita ini putri 3 kerajaan, tunduk ke Dazo, menjadi bawahannya, dan dilarang memberontak lagi. Kaisar ini punya algojo yang bagus. Bagaimana cara kalian melawannya? Si bangsat bermarga jauh itu sendirian aja. Sudah membuatku sangat penasaran. Ternyata dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 3 penguasa kerajaan. Bahkan jika bekerja sama, juga belum tentu menang. Kita harus menyingkirkan bocah itu dulu. Jika situasi ini terus dibiarkan, Xuanmin, kamu tidak bisa hidup tanpa pria itu. Aku bisa membaca niat tersembunyimu. Ada Kamu rahasia bisa yang menjadi jauh lebih hebat semuanya. dariku Ada tentang si pelayan rahasia kecil yang ini. jauh lebih hebat dariku tentang si pelayan kecil ini. Dia pasti menyembunyikan senjata sakti yang biasa digunakan para dewa. Kita harus
menang menggunakan kecerdikan. Jika kalian tidak percaya, aku bisa membuktikannya kepada kalian semua. Kalau mau mengalahkan dia, caranya sangat mudah. Asalkan kalian tidak ikut campur atau mengganggunya, serahkan saja rencana ini kepadaku. Serahkan padaku. Aduh, kamu ini kalau jalan pakai mata dong. Ternyata kamu. Putri Xiu, kenapa kamu malah keluyuran di sini? Bukannya pulang dan cepat-cepat berbenah? Sebentar lagi, kan kamu akan segera dinikahkan untuk jadi selirku. Siapa juga yang sudi jadi selirmu? Murid rendahan seperti kamu ini, memangnya sanggup menghidupi kami bertiga? Gaya bicaramu ini, kenapa mirip sekali dengan Chunhua ya? Siapa itu Chunhua? Hah? Kamu benar-benar bukan Chunhua yang terlempar ke dunia ini? Ikut aku ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ayo cepat. Karena kita tidak bisa menyerang sekarang. Formasi sihir ini jauh lebih hebat daripada ilmu tingkat tinggi di wilayah barat kami. Aku tidak menyangka. Ternyata Chunhua dan Xuan Yuanmi adalah orang yang sama. Chunhua adalah belahan jiwa Xuan Yuanmi di dunia lain. Kalian semua sudah tahu kalau ada wanita yang terluka parah itu, kan? Pantas saja setiap kali aku ingin bermesraan denganmu, kamu selalu saja protes dan banyak alasan. Ada saja masalahnya, entah ini atau itu. Kira tadinya kamu cuma mau jual mahal padaku. Ternyata kamu adalah mata-mata dari pasukan keamanan kota. Gara-gara wanita ini, berapa banyak transaksi kita yang gagal? Bahkan dia menjebak kita dan membuat banyak saudara kita tewas. Kita tidak boleh melepaskannya begitu saja. Tentu saja, hanya ada satu konsekuensi bagi seorang pengkhianat, dia harus mati. Mata-mata? Chunhua ternyata seorang mata-mata? Sudah kuduga sejak awal, Chunhua tidak mungkin seorang bandar narkoba. Hentikan. Lepaskan Chunhua sekarang juga. Zhao Fan? Dasar pria bodoh. Untuk apa kamu kembali lagi ke tempat ini? Mereka bisa menghabisimu. Cepat lari dari sini. Semua ini gara-gara pria sampah seperti kamu. Ternyata kamu belum mati ya? Waktu itu Chunhua hanya menembakmu menggunakan peluru karet. Peluru seperti itu tidak akan bisa membunuh orang. Bahkan semua sisa pelurunya sudah kuhancurkan. Padahal aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia jatuh dari atap gedung. Kamu ini sebenarnya manusia atau hantu? Dia pasti bagian dari komplotan mereka juga. Saudara-saudara, ayo tembak dia. Aku tidak percaya kalau kali ini dia bisa lolos dari kematian. Siapa yang mau rugi? Ah. Ah. Dasar pria bodoh. Kenapa kamu malah kembali lagi? Pikirkan baik-baik. Kamu terlalu meremehkan situasi ini. Sifatmu ini benar-benar mirip sekali dengan Shui Yuanmin. Shui Yuanmin. Ikutlah denganku. Kamu siapa? Aku tidak menyangka kalau keberangkatan ini ternyata disetujui juga. Chunhua adalah Suanyi, belahan jiwanya saat berada di batas langit.
Karena di kedua kehidupanku ini, aku ditakdirkan berjodoh denganmu. Ini membuktikan kalau ikatan di antara kita berdua sangatlah kuat. Aku bersedia untuk menikah denganmu. Hah? Perubahan besar sedang terjadi. Rahasia alam semesta kini menjadi kacau. Dan masa depan terlihat sangat buram. Semua menjadi tidak menentu. Dari mana asal kekacauan ini sebenarnya? Ada 50 takdir besar. Dan 4 sudut formasi langit. Salah satunya tersembunyi. Apakah Zhao Fan ini adalah pion yang tersembunyi itu? Hahaha. Hahaha. Sosok Zhao Fan ini benar-benar tidak bisa ditebak. Sebenarnya siapa dirimu yang sesungguhnya? Guru, guru. Guru, kenapa? Guru, jangan menakutiku seperti ini. Min Er, tadi aku menggunakan kompas ramalan langit untuk meramal takdir Zhao Fan. Tiba-tiba tanda ramalan berganti, menunjukkan fenomena aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Zhao Fan dan pemimpin wilayah Xiu itu. Rasa penasaran yang berlebihan bisa membawa petaka besar. Tahu, Zhao Fan dan Min Er. Kenapa dia bisa datang ke sini? Guru, tolong jangan panik. Ada sebuah rahasia yang ingin kuberitahukan kepadamu. Sebenarnya aku berasal dari bintang Lengzin. Begitulah cerita yang sebenarnya terjadi. Ternyata memang begitu kenyataannya. Lalu sekarang dirimu yang sekarang ini. Tenang saja, Guru. Aku akan tetap menjadi muridmu kok. Masih sama persis seperti yang dulu. Bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? Sudah baik kan? Aku tidak apa-apa. Bantu aku untuk bangun. Benar juga. Jika dilihat dari petunjuk hasil ramalan, semua ini menjadi tidak masuk akal. Kamu pasti menyembunyikan identitas lain, kan? Semua rahasia terbesarku. Sudah kuceritakan semuanya kepadamu. Silakan kalian lanjut mengobrol santai. Aku pamit pergi duluan ya. Muridku, banyak sekali kejadian yang sudah kita lalui. Tapi kamu bahkan tidak bisa bicara jujur belak-belakan pada gurumu sendiri. Guru, sebenarnya yang ingin kukatakan adalah Aku bersedia untuk menikah dengan Zhao Fan. Apa? Kamu sudah setuju untuk menikah dengannya? Memangnya guru tidak merestui hubungan kami? Manusia biasa. Terlalu sering merasa tinggi hati. Aku mendirikan sekte Tianji dan menghabiskan seumur hidup untuk mempelajari rahasia langit. Tapi pada akhirnya aku menyadari bahwa takdir langit itu teramat sangat misterius. Dan sama sekali bukan konsumsi manusia biasa seperti kita untuk mengintipnya. Benar juga, aku bahkan tidak pernah memikirkan hal itu. Dan juga tidak pernah merasakannya sama sekali. Ternyata, aku masih memiliki satu belahan jiwa lagi di planet Lengzin yang berada di dunia lain. Ini semua berkat Tuan Muda Zhao yang berhasil merobek segel pembatas dunia sehingga bisa menyatu kembali. Merobek segel pembatas? Di mana letak segel pembatas itu? Lalu bagaimana cara dia melakukannya? Segel pembatas dunia, letaknya ada di lembah Gishu, mengenai bagaimana cara Tuan Muda Zhao melakukannya. Aku sendiri sama sekali tidak tahu menau. Lagi pula, menurutku, bahkan jika kita tahu, kita tidak akan pernah sanggup meniru kemampuannya. Ucapanmu itu memang ada benarnya juga. Tapi kenapa? Guru, karena kamu memang tulus bersedia menikah dengan Zhao Fan. Guru tentu saja tidak akan menghalangi kebahagiaan kalian. Kita harus memanfaatkan momen pernikahan ini untuk mengamankan takdir masa depan di hatiku. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Apa? Putri Xiu mau menikah dengan Zhao Fan sebagai istri sah. Benar. Bahkan kabarnya, mereka sudah mulai menyiapkan barang-barang seserahan pernikahannya. Kamu yakin yang kamu dengar itu posisi istri sah? Sumprit, nggak bohong. Bukan jadi selir, tapi benar-benar jadi istri sah.
Lalu bagaimana dengan nasibku dan wilayah utara kalau begitu? Putri, harap tenang dulu. Mohon redakan amarahmu, Putri. Tindakan Putri Siu ini memang sudah keterlaluan. Awalnya sepakat membentuk aliansi 3 negara, tapi sekarang dia malah berkhianat demi kepentingan sendiri. Memangnya aku terlihat sedang marah? Kalian salah lihat, aku sama sekali tidak marah kok. Mendengar ada kabar gembira seperti ini, aku malah ikut senang. Masa orang seperti aku bisa sampai mengamuk gara-gara hal sepele begini? Lalu, bagaimana tanggapan dari Zhou Fan sendiri? Sampai sekarang masih belum diketahui. Lihat saja nanti, biarpun aku mengancam akan menghancurkan seisi ruangan ini, pasti akan ada orang dari dinasti Zhou yang datang membereskannya. Dasar pemimpin wilayah Siu sialan. Putri Siu beraninya mengkhianati aliansi kita. Maka jangan salahkan aku kalau bertindak kejam tanpa ampun. Pertunjukan yang seru akan segera dimulai. Baginda Permaisuri. Kamu datang menghadap selarut ini. Pasti ada masalah yang sangat penting, kan? Lapor Baginda, ketiga putri dari 3 negara saat ini masih berada di dalam kota Jinan. Hanya saja, gerak-gerik mereka hari ini terlihat agak mencurigakan. Mencurigakan gimana? Rombongan dagang dari 3 negara belakangan ini sangat sering keluar masuk kota, tetapi mereka hanya membawa pasokan logistik saat masuk ke dalam kota dan selalu keluar kota dengan tangan kosong. Lalu, si pria menyebalkan itu, apa yang sedang dia lakukan belakangan ini? Hari ini, Tuan Muda Zhao pergi keluar bersama Putri Xiu. Seharian bersenang-senang, langsung beredar kabar burung bahwa Putri Xiu telah sepakat untuk menikah dengan dinasti Zhou. Mereka berdua bermesraan dan sepulangnya langsung setuju kawin? Berdasarkan informasi yang hamba kumpulkan saat ini, memang begitu situasinya. Mengenai alasan pastinya, hamba masih perlu menyelidikinya lebih lanjut. Apakah sekarang aku sedang cemburu? Tidak mungkin. Mana mungkin menurunkan wibawaku hanya karena seorang pria, apalagi cemburu pada putri dari kerajaan kecil. Kerahkan pasukan tambahan untuk mengawasi ketat para putri itu. Aku ingin tahu segala hal yang mereka lakukan dari pagi sampai malam, termasuk semua kata yang mereka ucapkan. Hamba mengerti. Dan juga pria bernama Zhou Fan itu. Begitu dia mencoba untuk mendekati wanita-wanita itu, segera halangi dia. Baiklah, hamba laksanakan. Ini adalah senjata pusaka tiada tanding yang kukendalikan dengan tanganku sendiri. Awalnya senjata ini ingin kugunakan demi membalaskan dendam ayahku. Tapi sekarang targetnya berubah menjadi Zhou Fan. Semua ini sudah menjadi takdir hidupnya. Dengan kemampuan payah begini, kamu masih berani-beraninya mencoba menyerangku? Lepaskan! Sakit tahu. Kamu membuat tanganku sakit. Aduh! Ternyata pelakunya kamu. Kamu tahu tidak kalau tindakanmu ini sama saja dengan mencoba membunuh suamimu sendiri? Aku tidak sudi menikah dengan pria penipu yang hobi mencari reputasi palsu seperti kamu. Kamu bisa memukul mundur pasukan Raja Iblis waktu itu. Pasti karena kamu menyembunyikan senjata pusaka sakti di tubuhmu. Atau jangan-jangan kamu menggunakan kekuatan rahasia milik keluarga kekaisaran. Sebenarnya aku cuma ingin menguji, apakah kamu benar-benar punya kemampuan hebat atau tidak. Kalau kamu memang benar-benar sakti, tentu saja kamu tidak akan mati begitu saja oleh tusukan pedangku ini. Kan? Alasanmu itu kedengarannya masuk akal juga sih. Ya sudah, kali ini masalahnya tidak akan kuperpanjang lagi. Sana pergi. Alasanmu itu kedengarannya masuk akal juga. Jadi tidak akan kuperpanjang lagi. Sana pergi. Enak saja, aku tidak mau pergi. Umur kita berdua ini jelas-jelas sebaya. Tapi atas dasar apa kekuatanmu bisa jauh lebih unggul dariku? Bahkan gabungan 3 penguasa kerajaan saja bukanlah tandinganmu. Itu terjadi karena pria yang pernah kamu temui dalam hidupmu itu masih terlalu sedikit. Apalagi pria berkualitas tinggi sepertiku ini. Kamu pasti menyembunyikan suatu pusaka sakti di tubuhmu. Ada sih, mau tahu aja atau tahu banget? Itu salah kalian sendiri yang kemampuannya terlalu payah. Kalau kamu masih tidak percaya juga, nih, silakan geledah saja seluruh tubuhku. Kalau sampai kamu menemukan benda pusaka sakti, benda itu akan kuberikan semuanya kepadamu. Kamu serius? Geli tahu. Hentikan. Dasar kamu pria mesum kurang ajar.
Kenapa kamu jadi tidak tahu aturan begini sih? Istriku, kenapa bisa kamu yang ada di sini? Sana menjauh dariku. Maaf ya, istriku. Aku tadi sama sekali tidak sengaja. Jangan panggil aku dengan sebutan istriku. Panggil aku permaisuri. Maksudku bukan begitu. Tadi putri wilayah utara itu tiba-tiba menyerangku secara licik. Makanya terpaksa ku balas dengan sedikit menggodanya. Putri wilayah utara menyerangmu? Benar. Lalu kamu, Xiao Xiaofan. Kamu ini adalah kepala kusir resmi andalan keluarga Kekaisaran Yao. Bisa-bisanya malah berbuat mesum dengan menggoda putri wilayah utara, bahkan sampai dikejar-kejar orang dan lari ketakutan di sepanjang jalan. Mau kamu taruh di mana harga diri keluarga Kekaisaran? Baginda, tolong dengarkan dulu penjelasan. Kenapa Baginda hanya mendengar setengah ceritanya saja? Dia yang menyerangku duluan menggunakan pedangnya. Pedang? Lalu di mana pedangnya sekarang? Apakah tusukannya mengenai tubuhmu? Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka? Aku tidak apa-apa kok. Jangan dikira aku tidak tahu ya. Sejak pertemuan aliansi 3 negara kemarin, hari ini ketiga putri itu selalu bergantian datang untuk merayumu, kan? Apakah kamu merasa sangat bangga sekarang? Saking bangganya sampai-sampai kamu lupa daratan seperti ini? Aduh, mana mungkin begitu, Baginda Permaisuri, ketiga putri kerajaan itu sama sekali tidak ada apa-apanya di mataku. Bukankah ini semua karena perintah dari Baginda yang menyuruhku untuk mengawasi mereka? Kalau bukan karena perintah itu, aku juga tidak akan sudi meladeni mereka bertiga. Sebab di mataku, hanya Bagindalah wanita tercantik nomor 1 di kolong langit ini. Tipe wanita dewasa yang sempurna. Pria manapun yang melihat Baginda pasti akan langsung merasa sangat beruntung. Hebat sekali kamu ya, Zhao Xiaofan. Baru beberapa hari kita tidak bertemu. Sejak kapan kamu belajar bicara manis dan pandai merayu begini? Semua kata yang kuucapkan kepada Baginda murni keluar tulus dari lubuk hati, rasa kagum dan cintaku kepada Baginda Permaisuri. Bagaikan aliran air sungai yang mengalir deras, tiada pernah putus sekejap pun. Juga bagaikan luapan sungai kuning yang syat. Oke, daripada kamu memakai bakatmu ini hanya untuk menjilat, lebih baik sekarang kamu jelaskan baik-baik kepadaku. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dengan putri wilayah Xiu? Sebenarnya, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan... Hei bajingan mesum, rasakan ini. Mati kamu. Datang di waktu yang tepat. Kulihat kamu sebagai putri wilayah utara, sama sekali tidak menghargai keberadaan pejabat resmi dinasti Yao Kamiya. Di siang bolong begini, berani-beraninya kamu mengejar dan menyerangnya secara terang-terangan. Siapa juga yang sengaja mengejarnya? Aku hanya ingin menguji seberapa tinggi tingkat kekuatan energinya saja. Tidak perlu banyak alasan lagi, menurut pandanganku. Kamu memang sengaja berniat buruk dan ingin merusak nama baik keluarga Kekaisaran kami. Hanya karena melihat Xiaofan belakangan ini terlihat sangat dekat denganku, dan tahu dia orangnya polos serta baik hati. Kalian malah memanfaatkan kepolosan dan kebaikannya itu untuk menindasnya. Kamu, bukannya tempo hari Baginda sendiri yang menjodohkanku untuk menjadi selirnya? Kenapa? Apa kamu cemburu? Jangan-jangan Zhao Fan memang seperti yang dikatakan dalam rumor. Dia adalah pria peliharaan sang permaisuri? Lalu, apakah sekarang kamu merasa sangat menyesal? Apa? Pria peliharaan? Bukan begitu maksudnya. Bagaimana? Apakah aku tidak lebih hebat daripada yang mulia kalian? Ya, kemampuan bicaramu memang luar biasa. Mari kita bicarakan hal yang serius. Sebenarnya, jika membiarkanku menikah denganmu, bukan berarti tidak bisa. Selanjutnya kamu pasti ingin bilang, tetapi, kan? Ayo, bagaimana kamu bisa tahu? Katakan saja, tetapi apa? Tetapi, kamu harus menikah dan tinggal di wilayah utara. Akan menjadi menantu yang ikut istri? Aku tidak mau pergi. Aku sama sekali tidak mau pindah ke wilayah utara kalian yang kekurangan sumber daya itu. Nah, jika kamu tidak bersedia, maka masih ada satu pilihan lagi, yaitu membantuku membalas dendam. Apa maksudnya? Sebenarnya, penguasa wilayah utara yang sekarang
adalah pamanku. Dia bersekongkol merebut tahta dan mencelakai ayahku hingga tewas. Aku pernah bersumpah, pasti akan membalaskan dendam ayahku dan merebut kembali tahta yang menjadi hakku. Sebenarnya aku cukup bersimpati dengan malang yang menimpamu, tetapi aku terhadap putri dari 3 kerajaan sebenarnya tidak memiliki perasaan karena aku sudah memiliki tambatan hati. Apa? Kamu sudah punya tambatan hati? Kenapa? Bagi pria yang luar biasa sepertiku, punya tambatan hati bukankah hal yang sangat wajar? Apakah karena aku bertindak terlambat hingga keduluan direbut oleh kedua putri itu? Atau bisa dikatakan dia adalah permaisuri kalian? Tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa juga yang akan menyukai gunung es iblis tua itu? Lalu siapa orangnya? Ah, busur dan panahmu tidak mau dibawa? Tidak berguna. Tidak berguna. Semuanya tidak berguna. Kenapa kedua putri itu tidak ada gunanya sama sekali? Menghadapi seorang murid rendahan dari sekte Suantian saja tidak bisa dia keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Putri dari wilayah barat itu, kenapa dia begitu tidak punya pendirian? Baru berkencan dengan Xiao Fan saja sudah ingin menikah dengannya. Apa saja yang dia lakukan saat pergi berkencan dengan Xiao Fan? Apakah dia disuap oleh Xiao Fan atau sudah berhasil ditaklukkan? Benar-benar tidak punya prinsip sama sekali. Lalu putri wilayah utara itu, dia bahkan meminta Xiao Fan ikut tinggal bersamanya. Dia pikir dirinya itu siapa? Jika kamu jadi Xiao Fan, apakah kamu akan pergi? Jika itu aku juga tidak akan pergi. Seperti wilayah utara sama sekali tidak cocok untuk ditinggal. Dia bahkan masih ingin Xiao Fan ikut dengannya. Lalu menempatkan diriku dan wilayah barat di mana? Sebagai pelayan pribadikah? Benar-benar tidak masuk akal. Putri, sekarang aliansi 3 kerajaan. Aliansi 3 kerajaan? Aliansi 3 kerajaan sudah lama hancur kerajaan segala. Benar, jika tanpa putri, aliansi 3 kerajaan ini pasti sudah bubar sejak lama. Dahulu putrilah yang dengan kebesaran dan keadilannya memprakarsai aliansi 3 kerajaan ini. Krisis-krisis yang dihadapi sebelumnya, hanya dengan campur tangan putri barulah keadaan bisa berbalik. Dan krisis pun dapat diredakan. Ucapanmu salah. Akulah yang menetapkan sumpah. Sepertinya hanya jika aku turun tangan sendiri, barulah bisa membereskan masalah ini. Yang mulia. Yang mulia. Apakah Anda sedang memikirkan sesuatu? Memangnya apa yang sedang kupikirkan? Tetapi dokumen laporan di tangan Anda terbalik. Aku sedang mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sudah lama rasanya tidak melihat Tuan Muda Zhao. Bagaimana kalau memanggilnya ke istana? Untuk merangkum pengalaman dari pertempuran puncak kemarin? Tidak perlu. Hari ini, ketiga putri serentak mengirimkan undangan kepada Xiao Fan. Mengajaknya pergi bersama untuk melihat festival lampion. Melihat lampion? Xiao Fan ini, sepanjang hari tahunnya hanya bersenang-senang. Dia tidak tahu caranya membaca buku dengan baik. Tidak tahu caranya berusaha dengan giat. Benar-benar membuatku kesal. Dalam pertempuran puncak, dia telah menorehkan jasa yang begitu besar. Sudah sepatutnya diberikan penghargaan. Pergi dan panggil dia kemari. Aku juga harus memberinya sedikit peringatan tegas agar dia paham. Benar, dia harus tahu siapa orang yang tulus berbuat baik kepadanya. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Hamba laksanakan. Ini adalah makanan yang paling disukai permaisuri. Dia seharusnya juga akan menyukainya, kan? Tidak benar. Apakah ini terlalu manis? Dia seharusnya lebih suka makan yang ini, kan? Aduh. Sebenarnya dia menyukai rasa yang seperti apa, sih?
Hamba menghadap Yang Mulia. Hari ini kamu, bukankah ada janji dengan 3 putri untuk melihat pertunjukan lampion? Oh, Yang Mulia telah salah paham padaku. Aku sudah menolak ketiga putri tersebut. Hari ini, aku khusus menggubah sebuah lagu suci untuk Yang Mulia. Ini untuk menenangkanku, menenangkan hatiku. Karena ini adalah lagu suci, maka harus dimainkan dengan kecapi yang bagus. Tidak disangka bocah ini punya bakat seperti ini. Bagus, kemarilah. Ikutlah bersama permaisuri mencicipi kue camilan yang baru dibuat dari dapur istana. Kue camilannya tidak perlu dimakan sekarang. Aku masih menyiapkan kejutan lain untuk Yang Mulia. Malam ini tepat pada tengah malam, di dalam hutan bambu di luar istana. Aku akan setia menanti Yang Mulia. Sebentar lagi, sama sekali tidak butuh kalian untuk turun tangan. Aku akan menggunakan suara kecapi untuk memancing permaisuri masuk ke dalam formasi pedangku. Dijamin dia tidak akan bisa meloloskan diri meskipun punya sayap. Mengapa harus repot-repot seperti itu? Aku hanya perlu merapalkan mantra untuk mengubah palu menjadi batu raksasa dan langsung menindihnya di atas tanah. Tujuan kita adalah menculik, bukan langsung membunuhnya. Tetap harus mengandalkan serangan jiwaku untuk mengendalikannya. Aku ingin dia patuh dan menuruti segala perintahku. Aku ingin dia dengan patuh menyerahkan 6 wilayah barat kepadaku. Wilayah barat? Kekaisaran Dazhou total memiliki 12 wilayah. Atas dasar apa kamu menguasai 6 wilayah sendirian? Justru karena itu, muridku Yirong yang telah menyamar dan memancing permaisuri keluar. Jasa dari Nanyue adalah yang paling besar. Kamilah yang seharusnya mendapatkan 6 wilayah. Omong kosong. Aku akan langsung menghantamnya sampai mati baru membagi Dazhou. Bukankah itu lebih baik? Hahaha, 6 wilayah itu adalah milikku. Milikku. Impianmu terlalu indah, 6 wilayah itu milikku. Hentikan. Jangan mengira karena permaisuri terluka lalu kalian bisa meremehkannya. Begitu mantra daji miliknya dirapalkan, kalian bertiga digabungkan pun akan sulit untuk melawannya. Bisa-bisa kita malah mati bersama dengannya. Begitu waktunya tiba, kalian mundurlah terlebih dahulu. Biarkan kami bertiga para tetua tua yang akan menghadapinya. Kejutan apa yang akan dia berikan kepadaku? Mungkinkah? Ah, memalukan sekali. Xiao Fan, aku datang. Kejutan apa yang ingin kamu berikan padaku? Xiao Fan? Ayah, jangan memetik kecapi lagi. Aku sedang bertanya padamu. Hahaha. Kejutan itu adalah hahaha. Kenapa malah kamu? Di mana Xiao Fan? Apa yang telah kamu lakukan padanya? Dong Fang Shui.
Lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri saja. Apa yang ingin kalian lakukan? Jika bukan karena aku dan Zhao Fan yang melawan Raja Iblis. Kalian 3 orang tua bangka ini pasti sudah mati sejak lama. Hahaha. Setelah pertempuran besar itu, Zhao Fan langsung menghilang tanpa jejak. Sama sekali tidak memedulikan hidup dan mati kami bertiga. Rajalah Iblis yang telah menyelamatkan kami. Barulah kami bisa pulih secepat ini. HMPH, apa? Benar sekali, kami bertiga sudah memihak kepada Raja Iblis. Hanya dia yang bisa memberikan kami petunjuk, serta kekuatan yang paling dahsyat. Dong Fang Shui, aku sarankan agar kamu tidak perlu melakukan perlawanan yang sia-sia lagi. Kejahatan tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Ingin membuatku menyerah? Kecuali kalau aku sudah mati. Kalau begitu, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Hahaha. Haha. Hahaha. Hah? Ikat dia dan bawa pulang. Asalkan berhasil mendapatkan stempel kekaisaran, maka bisa menandatangani surat perjanjian untuk memulihkan kekaisaran Dazhou. Stempel itu harus berhasil ditemukan. Astaga, begitu permaisuri mencariku, langsung terjadi masalah seperti ini. Biasanya terlihat sangat serius. Tidak disangka dalam pertemuan rahasia dia bermain sekasar ini. Haha, bahkan peralatannya pun sudah disiapkan. Ini rasanya jauh lebih menantang dan merangsang. Ternyata maksud permaisuri menjadikanku kusir kerajaan adalah memiliki arti seperti ini. Zhao Fan, apa yang kamu lakukan? Aku ini adalah permaisuri. Jika hari ini kamu ingin bermain, aku pasti akan menemanimu bermain sampai puas. Zhao Fan, tunggu sebentar. Yang mulia, aku tidak tahu. Apakah Anda pernah mencoba sensasi ketika diikat menggunakan tali seperti ini? Apa? Jangan sampai mengganggu pepohonan di luar gerbang gua. Bagaimana ini? Zhao Fan, aku akan membunuhmu. Lagi-lagi langsung pergi setelah mengenakan celana kembali. Ini benar-benar gaya khas milik permaisuri. Benda apa itu? Ini adalah cetakan dari stempel kekaisaran. Swear, kamu lancang sekali. Ayah, guru. Di sini sangat membosankan. Bisakah guru membawaku pergi keluar untuk bermain? Tidak bisa. Lalu, bisakah guru menemaniku bermain? Tidak bisa. Kalau begitu, bolehkah aku mempermainkan guru? Swear, kamu semakin lama semakin tidak tahu aturan. Sama sekali tidak sopan. Memangnya apa yang menarik dariku untuk dimainkan? Tentu ada. Guru, sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku selalu merasa sangat penasaran. Bagaimana sebenarnya rupa asli wajah guru? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lepaskanlah saja dan biarkan aku melihatnya. Hanya sekilas saja. Guru, biarkan aku melihatnya.
Tidak boleh dilepas. Mengapa tidak boleh dilepas? Guru, setiap hari saat tidur, mencuci muka, dan makan. Bukankah guru juga harus melepaskannya? Ayah, guru jangan malu-malu lagi. Anjing saja tidak akan jijik pada rumah yang miskin. Aku juga tidak akan mengejek mukmu jika kamu jelek. Mari kita lihat. Biarkan aku lihat. Tidak boleh. Biarkan aku lihat. Biarkan aku melihatnya. Anu. Maafkan aku, guru, aku. Guru jangan marah lagi. Ya, jangan marah lagi. Suer, guru tahu bahwa kamu kini telah tumbuh dewasa. Sudah saatnya bagimu untuk pergi melihat dunia luar. Hanya saja ketika sudah sampai di dunia luar nanti, kamu jangan terlalu penasaran terhadap segala hal. Kamu harus mengerti bagaimana cara melindungi dirimu sendiri dengan baik. Paham? Guru, bukankah cukup jika guru menemani Suer pergi keluar bersama? Guru bisa melindungi Suer. Mengapa? Guru, mengapa guru tidak bisa pergi keluar? Sebagai penguasa alam Jiuyo, aku tidak dapat meninggalkan tempat ini. Apalagi, sejak aku kecil hingga tumbuh besar, sepertinya, guru sama sekali belum pernah meninggalkan singgasana ini. Aku telah mengikuti guru sejak umur 3 tahun. Karena disinilah letak dari inti segel pusaka berada. Inti segel pusaka? Benar sekali, inti segel pusaka dapat menekan serta menundukkan segala bentuk kejahatan. Segala bentuk kejahatan. Sebagai penguasa alam Jiuyo, seluruh siluman, iblis, dan monster jenis apapun, asalkan mereka berani mencelakai makhluk hidup dan berbuat sewenang-wenang, semuanya akan kutangkap kembali, lalu dikurung dan ditekan di bagian terdalam alam Jiuyo. Aku adalah penguasa alam Jiuyo yang agung. Mana boleh mengenakan gelang yang selucu ini? Ah, tidak boleh dilepas. Lagi pula guru juga tidak pergi keluar. Guru juga tidak tega melepaskanmu pergi keluar. Namun, siapa yang bisa mengubah garis takdir? Guru, guru. Benda apa ini? Hadiah yang kupersembahkan untuk guru. Aku harus menjaga singgasana ini. Dan sekarang aku sudah berumur 22 tahun. Total waktu bersamamu sudah 19 tahun. Setiap tahun, pohon Jiuyo itu hanya akan menghasilkan 1 buah saja. Aku lalu menyimpan biji buahnya dengan baik. Oleh karena itu, gelang ini memiliki total 19 butir biji. Mengumpulkan 1 butir setiap tahun. Waktu yang berjalan sudah begitu lama. Mengapa aku bisa sampai tidak menyadarinya sama sekali? Bagaimana? Apakah guru menyukainya? Guru, kalau begitu Suer ingin menemani guru untuk bertarung bersama. Memangnya siapa yang akan melihatnya? Bahkan andai kata sampai terlihat oleh orang lain, siapa yang berani menertawakanmu, sang penguasa alam Jiuyo? Baik, 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 aku tidak akan melepasnya. Suer, apakah kamu tahu dari mana asal ibumu? Sejak aku dilahirkan ke dunia, aku selalu tinggal dan hidup di tempat ini bersama ibu. Setelah ibu wafat, beliau juga dimakamkan di sini. Guru, apa sebenarnya maksud dari ucapanmu itu? Kamu dan ibumu sebenarnya berasal dari dunia manusia yang penuh dengan cahaya. Di sana ada berbagai macam orang, serta berbagai macam hal menarik. Tempat itulah yang seharusnya menjadi kebanggaan. Hari ini kamu seharusnya merasa gembira. Kini, kamu telah berhasil menguasai kitab mantra agung Dajing. Sudah tidak ada hal lain lagi yang bisa guru ajarkan kepadamu. Guru. Namun, kamu harus selalu ingat hal ini. Jika tidak dalam kondisi yang benar-benar terdesak, kamu tidak boleh menggunakan mantra agung Dajing ini. Ilmu sihir ini telah menyalahi kodrat hukum alam surga. Aku mengerti. Suer, kembalilah ke kampung halaman asalmu. Saat ini tempat di sana sedang dilanda bencana besar. Hanya kamulah satu-satunya yang bisa pergi untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih atas segala kebaikan dan bimbingan dari guru selama ini. Murid pasti akan selalu mengingatnya seumur hidup. Guru, jaga dirimu baik-baik. Pergilah. Perpisahan ini, tidak tahu kapan lagi kita akan bisa saling bertemu kembali.
Hai. Tidak disangka. Dia ternyata secepat ini telah menggunakan mantra agung Dajing. Meskipun dalam sekali tindakan dia berhasil naik tahta menjadi permaisuri, namun malapetaka besar yang sudah digariskan di dalam hidupnya akan segera tiba dalam waktu dekat. Hukum alam, aku harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Swear sedang membutuhkan bantuanku. Aku harus keluar dan pergi dari alam Jiuyo ini. Kamu sendiri tahu bahwa dirimu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Terlebih lagi, kamu telah mengurung dan menekan kejahatan di sini selama 10.000 tahun. Bagaimana bisa kamu mendadak demi seorang gadis muda menjadi tergerak hatinya oleh asmara? Bahkan kamu yang merupakan hukum alam saja tidak mengetahuinya. Lalu bagaimana mungkin aku bisa tahu jawabannya? Intinya, keputusanku sudah bulat. Mana mungkin? Bahkan andai kata diberikan waktu 10.000 tahun, kamu juga tidak akan bisa melepaskan diri dari kekuatanku. Jika aku bersedia mengorbankan suara beserta seluruh ingatanku, apakah semua itu sepadan? Hukum surga begitu luas, jalan keabadian begitu luas, jalan manusia begitu sama. Siapa pula yang bisa menjelaskannya dengan pasti? Jika kamu ingin berbalik dan membatalkannya sekarang, masih belum terlambat loh. Apapun hal yang akan terjadi nanti, aku sama sekali tidak akan pernah menyesalinya. Hai, apakah sang penguasa alam benar-benar telah jatuh cinta? Kamu telah berjanji kepadaku untuk menjaga Swear dengan baik. Mengapa kamu tidak berhasil menepatinya? Dengan menggunakan identitas apa kamu pergi mencarinya? Guru, penguasa alam, kamu, kekasih. Kalian berdua tidak mungkin bisa bersatu bersama. Benar sekali. Bagaimana caraku harus menghadapi Swear nanti? Apakah saat ini dia masih membutuhkanku? Menyerahlah. Temani aku duduk di sini. Tidak perlu memikirkan apapun lagi. Tidak. Kamu bukan permaisuri. Guru. Guru. Aku menemukan sebuah benda yang sangat seru dan menarik. Cepatlah kemari dan temani aku bermain. Ayah, Guru. Cepat ikut bersamaku. Ada apa? Guru. Aku ini adalah Swear milikmu. Guru. Apakah Guru sudah tidak menyayangi Swear lagi? Pergilah. Swear, tunggulah Guru. Guru pasti akan datang untuk mencarimu. Ternyata di sini tempatnya. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk mengembalikan ingatanku. Ternyata sosok itu adalah aku. Aku ternyata adalah penguasa alam Jiuyo. Ternyata saat aku masih menjadi penguasa alam Jiuyo dahulu, aku sengaja meninggalkan sebuah rencana cadangan. Hahaha, luar biasa sekali. Aku, Zhao Fan. Ini benar-benar luar biasa sekali. Kemampuan sihir beserta kekuatan yang telah lama hilang, seluruhnya kini telah kembali lagi ke dalam tubuhku. Apakah ini adalah surat penyerahan diri yang kalian ajukan? Setelah berdiskusi selama berhari-hari, benar sekali, Yara. Ini memang surat penyerahan diri, namun persyaratannya dibalik. Pihak Dazoulah yang harus menyerah kepada ketiga negara. Apa? Omong kosong. Sang penguasa alam Jiuyo akhirnya telah kembali lagi. Sudahlah.
Penyakit lama milikku mendadak kambuh kembali. Aku sudah tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Biarkan saja ketiga negara yang bersama-sama membangun kota-kota di Dazhou ini. Mulai hari ini, aku mengumumkan untuk mengundurkan diri dan mengasingkan diri. Mengasingkan diri? Yang mulia, wilayah Dazhou sama sekali tidak boleh diserahkan begitu saja kepada orang lain. Mereka pasti akan membuat Dazhou menjadi hancur dan terpecah belah. Keputusanku sudah bulat. Tidak perlu banyak bicara lagi. Yang mulia, mohon pertimbangkanlah kembali dengan matang. Lin Xian, jika kamu masih berani berbicara sembarangan mengenai urusan negara, jangan salahkan aku jika langsung memenggal kepalamu. Cepat, bacakan surat dekret keputusan kerajaan ini. Yang mulia, sepertinya anjing peliharaan yang Anda rawat ini agak kurang patuh dan penurut. Tidak ada masalah. Kami yang akan membantumu untuk memberi pelajaran kepada anjing ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini? Apakah emosinya sedang tidak stabil karena datang bulan? Mengapa suasana hatinya bisa mendadak berubah drastis seperti itu? Ada yang salah? Yang mulia, surat keputusan ini sama sekali tidak memiliki cap stempel resmi kerajaan. Menurut aturan baku, surat ini tidak bisa dianggap sah dan berlaku. Oh, benarkah demikian? Aku sedang sakit, lalu apakah hal itu membuatmu merasa kecewa? Tidak masalah, asalkan aku bilang surat ini sah, maka surat ini tetap dianggap sah. Sama sekali tidak bisa dianggap sah. Lancang sekali. Apakah kamu yang menjadi permaisuri di sini atau aku yang menjadi permaisuri? Yang mulia? Sungguh berani, Zhao Fan berani menodai dan melecehkanku di hadapan umum. Cepat lepaskan tanganmu. Dugaanku selama ini ternyata memang sama sekali tidak salah. Kamu memang benar-benar bukanlah Dong Fang Shui. Mengapa tidak cepat-cepat menampakkan wujud asli yang sebenarnya? Ini adalah teknik ilmu penyamaran. Ternyata orang itu adalah kamu. Zhao Fan, cubitanmu membuatku merasa sangat kesakitan. Berani memalsukan identitas permaisuri. Tindakan itu adalah hukuman mati. Hentikan. Yang mulia, cepat lepaskan yang mulia. Kalian semua ini sedang menyatakan perang terhadap Dazhou. Apakah kalian stempel resmi kerajaan? Lalu berikan cap stempel pada surat keputusan ini dan serahkan wilayah Dazhou. Sedangkan untuk mengenai permaisuri, kami sama sekali tidak akan membunuhnya. Kami tetap akan mempersembahkannya kepada Raja Iblis. Mulai sekarang, seluruh dunia akan menjadi milik kekuasaan ras iblis seutuhnya. Kalian semua ternyata berani menyiksa suer kecilku seperti ini dan bahkan berani menggunakannya untuk mengancamku. Ini, bukankah dia sama sekali tidak memiliki dari mana datangnya tenaga dalam yang begitu dahsyat seperti ini? Kekuatan ini bahkan terasa jauh lebih menakutkan. Ribuan hingga puluhan ribu kali lipat dibandingkan dengan Raja Iblis. Penguasa alam Jiuyo. Sama sekali tidak mungkin. Penguasa alam, ampunilah dosa kami. Semua hal ini adalah Raja Iblis yang ampunilah dosa kami. Tua dari wilayah barat. Kau gila ya? Bagaimana mungkin dia adalah penguasa alam Jiuyo? Benar sekali. Sempoa busukmu itu tidak pernah sekalipun menghitung dengan akurat. Aku tahu. Semua ini adalah rencana yang kau susun sendirian. Aku juga tahu kebencian Nanyue terhadap Dayo. Tapi aku sarankan kalian lebih baik menyerah secepatnya. Karena membunuh permaisuri pun tidak ada gunanya bagi kalian. Kutukan di tubuh kalian sama sekali tidak akan bisa terangkat. Kau tahu tentang masalah kutukan terlarang ini? Aku telah menghabiskan waktu 100 tahun. Melewati dimensi yang tak terhitung jumlahnya untuk datang ke sini. Menghilangkan teknik kutukan terlarang yang agung ini adalah salah satu tujuanku. Segala bentuk kutukan, lenyaplah. Jangan-jangan, dia benar-benar bisa mengangkat penderitaan kutukan rakyat Nanyue kami selama 100 tahun ini. Sihir ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengubah energi tubuh menjadi embun spiritual. Lenyapkan semua sisa kutukan terlarang. Tidak apa-apa. Oh, apa yang kau lakukan? Lihat, cepat, indah sekali. Apakah dia benar-benar penguasa alam Jiuyo?
Putri, lihat. Kutukannya benar-benar telah lenyap. Yang mulia, lihatlah cepat. Tuan Muda Zhao telah melenyapkan kutukan yang menghantui Nanyue selama 100 tahun. Apa katamu? Bisakah Anda mengajarkan jurus sihir tadi kepada kami? Ini adalah ilmu keabadian. Dengan tingkat kultivasi kalian saat ini, jaraknya masih terlalu jauh. Yang mulia, semua luka Anda telah sembuh. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Semuanya sudah sembuh. Pelayan Xiao Fan, tadi aku seperti mendengar ada orang yang berteriak panik. Kau benar-benar penguasa alam Jiuyo. Ayolah, lepaskan. Kalian semua menyingkirlah. Kau. Aku yang mendapatkannya duluan. Menurut aturan, akulah yang seharusnya jadi istri. Tidak soal siapa yang datang duluan. Memangnya kenapa? Saat aku menyamar menjadi permaisuri, aku sudah tidur di kamar yang sama dengan suamiku. Kami bersenang-senang dengan sangat mesra. Kalian semua berdiri di pinggir saja. Aku adalah Lansing, kakak tertua di dunia dan sudah lama menjadi milik suamiku. Jika dia tidak melintasi dimensi ke sini, memangnya urusan ini ada hubungannya dengan bicara soal waktu. Akulah istri yang sah, Tuan Muda Zhao. Tak disangka kau begitu genit di hadapan Yang Mulia. Cukup. Kalian pikir tempat apa ini? Apakah di mata kalian sudah tidak ada lagi wibawa kekaisaran, etika antara raja dan bawahan, serta perbedaan kasta jika bukan karena dekret dari kaisar ini untuk menikahkan ketiga putri kepada Zhao Fan? Apakah kalian punya hak untuk meributkan urusan posisi istri di sini? Karena kalian sudah tunduk kepada Dayo. Siapa yang menjadi istri tertua, tentu saja harus diputuskan oleh Yang Mulia. Benarkah akulah istri sah dari Zhao Fan yang sebenarnya? Bicara panjang lebar dengan sok mulia seperti itu. Bukankah ujung-ujungnya kau ingin berebut posisi juga dengan kami? Sok alim sekali. Kira-kira kami mengira kau mau menegakkan keadilan. Kau seorang permaisuri. Terus kenapa kau tetap saja tidak mengenal suamiku lebih awal dariku? Kalian salah. Yang kau kenal hanyalah reinkarnasi Zhao Fan di Lansing. Dialah orang yang telah menemaniku selama 19 tahun, dan orang yang sangat kurindukan selama 100 tahun. Kau benar-benar guruku? Hahaha. Aku, Sang Raja Iblis, telah kembali. Ah, penguasa alam. Jangan mempermalukan diri sendiri. Aduh, Yang Mulia Raja Iblis, Anda akhirnya datang juga. Kami telah berhasil mengulur waktu demi Anda, Raja Iblis Agung. Ini sudah cukup membuktikan kesetiaan kami kepada Anda. Bocah ini berani sekali merebut wanita milik Anda, Raja Iblis. Benar-benar luar biasa sombong. Luka-lukaku sekarang sudah sembuh total. Dan kekuatanku telah meningkat. Jika tahu diri, cepat serahkan permaisuri. Dan kirimkan ke kediamanku. Mulai sekarang, seluruh benua ini akan menjadi milik dunia iblis. Hahaha, bermimpilah kau. Kau hanyalah pecundang yang pernah kalah, hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan harap bisa menggulingkan dunia. Kalian dua leluhur tua. Apa tidak melihat kalau penguasa alam Jiuyo ada di sini? Berani-beraninya kalian malah memihak raja. Dia telah membunuh 3 penguasa negeri. Seharusnya kalian mencari dia untuk membalas dendam. Berani sekali kau membunuh orang tepat di hadapanku. Lagi-lagi kau, bocah sialan. Tapi hari ini, seluruh kelincahanmu tidak akan berguna lagi. Aku membawa senjata pusaka kuno. Harta karun milik Kaisar Yan, harta karun milik Yang Mulia. Bagaimana bisa dicuri olehnya? Rasakan ini, brengsek. Sekarang matilah kau. Mohon ampuni saya, penguasa alam. Mohon ampuni saya, penguasa alam. Penguasa alam, ampuni nyawa saya. Penguasa alam, saya pantas mati. Saya seperti mata yang tidak melihat gunung. Saya pantas mati. Penguasa alam, ampuni nyawa saya. Ampun. Guru. Swear akhirnya bisa bertemu denganmu lagi. Tahukah kamu? Demi mencarimu, aku kabur dari alam kematian Jueyuan dan telah menjelajahi berbagai dimensi. Selama 100 tahun lamanya. Sekarang, aku akhirnya berhasil menemukanmu. Guru, aku juga sangat merindukanmu selama 100 tahun ini. Sekarang, kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Sangat mengharukan sekali. Bagaimana kalau kita biarkan permaisuri saja yang jadi istri tertua? Ini tidak adil. Aku juga ingin punya guru seperti itu. Bahkan petarung sekuat Raja Iblis pun.
sampai berlutut memohon ampun. Betapa tak tertandinginya sosok penguasa alam Jiwyo ini. Raja Iblis, apakah kau mengaku dosamu? Saya mengaku salah. Kau dulunya hanyalah seorang pangeran kecil di alam kematian Jiwyo milikku. Saat aku sedang tidak ada di tempat, berani-beraninya kau kabur untuk membawa petaka bagian menghancurkan perdamaian dunia ini. Kejahatanmu benar-benar tidak bisa diampuni. Penguasa alam, mohon ampuni saya. Saya akan segera kembali ke alam kematian King Yo sekarang juga. Dan bersedia disegel selama 10.000 tahun atau bahkan 100.000 tahun. Saya tidak akan pernah berani berbuat kekacauan lagi. Raja Iblis, aku, atas nama penguasa alam Jiwyo, memberikan pengadilan. Kau akan disegel selamanya di bagian terdalam penjara Jiwyo. Dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk selamanya. Terima kasih. Terima kasih, mohon ampuni nyawa kami. Penguasa alam pun, penguasa alam. Ampuni kami hanya berpura-pura memihak Raja Iblis. Maksudnya agar bisa menyerang dia saat dia lengah. Penguasa alam, benar. Raja Iblis itu sangat sengaja menahan penderitaan ini. Diam kalian. Kalian bertiga benar-benar seperti rumput di atas tembok, bergoyang mengikuti angin. Kemampuan akting kalian luar biasa bagus. Sungguh sayang sekali. Kalau tidak menjadi aktor, kali ini kita sepertinya benar-benar tamat. Mengapa memohon ampun dengan serendah ini pun tidak ada gunanya? Bagaimana cara mengalahkannya? Hahaha. Aku sudah menduga kalau dia akan kabur. Namun, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja dengan mudah. Kejahatan Raja Iblis benar-benar tidak bisa diampuni. Kau telah menghancurkan perdamaian, menyiapkan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya, dan merusak harta benda milik banyak orang. Kejahatanmu membuat manusia dan dewa murka. Hari ini adalah hari kematianmu. Leluhur tua Bei Huang. Penguasa alam ini malah membantu penjahat. Membantu penguasa Bei Huang membunuh saudaranya demi merebut tahta. Dia pantas mati. Aku adalah pendosa Bei Huang. Aku rela menebus dosa ini dengan kematianku, demi menukar perdamaian bagi Bei Huang. Kuharap penguasa alam bisa mengerti. Nanyue terus melakukan provokasi dan menginvasi Dayou, telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Mengingat rakyatnya telah dihukum oleh kutukan terlarang, maka dosa-dosa mereka diampuni. Sebagai penguasa alam Jiwyo, aku sendiri yang akan mengangkat kutukan terlarang itu dan mengembalikan kebebasan bagi seluruh rakyat Nanyue. Ini adalah bentuk kemurahan hati. Guru, mulai sekarang jangan memakai topeng lagi ya. Mulai hari ini, kuharap ke depannya, ketiga negara bisa menjalin hubungan perdagangan yang normal dengan Dayou, dan hidup berdampingan secara damai. Terima kasih, penguasa alam. Tuan penguasa alam, kapan kita akan melangsungkan pernikahan? Aku sudah tidak sabar lagi. Aku menunggu cambukan kecil dari penguasa alam di malam pertama nanti. Baik, baik. Tuan penguasa alam begitu perkasa. Pasti sangat menyukai wanita yang liar, bukan? Akulah yang paling liar di antara orang-orang ini. Aku bersedia menjadi kuda liarmu seumur hidup. Penguasa alam, aku sudah menghitungnya. Anak-anak yang mereka lahirkan untukmu nanti, semuanya adalah perempuan. Hanya aku yang bisa melahirkan anak laki-laki langsung 3. Menurutmu, siapa nama yang cocok untuk putra-putra kita nanti? Sempoa hitam sialan. Guru adalah milikku. Dia hanya milikku seorang. Kalian semua mundurlah. Kau seorang permaisuri yang mulia, kenapa tidak bisa dipegang omongannya? Benar. Semuanya kan statusnya sama, tapi kau malah ingin memonopolinya sendirian. Suka ingkar janji. Apakah kau pantas menjadi seorang permaisuri? Soal urusan mengambil selir itu, sebaiknya lupakan saja dulu. Tidak bisa. Oh iya, masih ada urusan ini yang belum selesai dikerjakan. 2 leluhur tua. Dalam pertempuran di Lembah Gus waktu itu, kalian telah berjasa membantu meredam dan menghabiskan banyak sekali tenaga dalam kalian. Sebagai penguasa alam, akan menganggap kesalahan dan jasa kalian impas. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Terima kasih banyak, penguasa alam. Kami berdua pasti akan selalu setia kepada penguasa alam. Kami akan selalu patuh dan tidak akan pernah berkhianat. Tenang saja, makanlah ini. Ini bukan racun. Ini adalah pil spiritual untuk menghilangkan energi iblis. Hidup penguasa alam. Hidup penguasa alam. Bagus sekali. Kami semua akhirnya telah pulih kembali. Penguasa alam benar-benar maha kuasa. Membuatku jatuh cinta sampai tidak bisa berpaling lagi.
Penguasa alam telah membantuku membalaskan dendam. Bagaimana caraku harus membalas budi kepadamu? Bagaimana kalau malam ini kalian berdua, hadiah apa yang kalian inginkan? Melapor kepada penguasa alam. Messi tidak meminta hadiah apapun, hanya berharap kedepannya bisa terus berjaga di sisi yang mulia, serta melayani penguasa alam dan yang mulia permaisuri. Lalu bagaimana denganmu, guru? Aku juga tidak menginginkan hadiah lainnya, karena hadiah yang kuinginkan sudah kudapatkan sekarang. Swear sudah tumbuh besar dan menjadi semakin memesona. Sekarang dunia sudah damai, dan 4 lautan telah bersatu. Apa rencanamu untuk kedepannya? Aku berencana untuk mengadakan pesta pernikahan yang megah untukmu, agar seluruh rakyat dari 4 negara bisa melihat bahwa Dong Fang Shui adalah wanita yang paling bahagia di bawah kolong langit ini. Selain itu, aku juga ingin membawamu bepergian keliling dunia, membawamu melihat setiap sudut di dunia ini. Apakah kamu tahu apa rencana Swear sendiri? Apa yang dikatakan oleh putri wilayah barat tadi? Aku tidak percaya. Aku ingin melahirkan anak laki-laki untukmu. Jika bukan anak laki-laki, aku akan terus melahirkan. Aku tidak percaya kalau aku, seorang permaisuri yang agung, bisa dikalahkan hanya oleh urusan melahirkan anak laki-laki. HMPH, kamu pasti bisa melakukannya. Tetapi, kita juga harus memperhatikan keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Yang mulia, ini adalah kejutan yang disiapkan oleh penguasa alam untuk Anda. Sebuah panduan rencana perjalanan wisata. Kami juga ingin ikut pergi. Kami juga ingin ikut pergi. Penguasa alam, bawalah aku, pandai sekali menunggang kuda. Bawalah aku ikut. Biaya wisatanya biar aku semua yang menanggung. Bagaimana? Aku juga mau ikut. Aku bisa menggunakan kompas untuk memandu jalan kalian. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Begini saja. Aku punya ide yang jauh lebih bagus. Ide apa? Aku memutuskan untuk membawa kalian ke tempat yang jauh lebih seru. Lansing, bumi, aku kembali. Haha, ya.